Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The founder of Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia, Bapak Dadan MPD yang saya hormati, para narasumber yang hebat yang saya hormati, yang pertama ada Ibu Yusnita Febrianti SPD MA PhD, dan Ibu Beni Arum SPD yang saya hormati. Apa kabar Ibu Yusnita, Ibu Beni, dan Pak Dadan? Semoga sehat walafiat ya Ibu Bapak. Terima kasih Bu Astri. Baik, dan Bapak Ibu pendidik hebat dari seluruh Nusantara, Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia yang saya hormati, selamat datang di FGD Kurikulum Merdeka in Practice ke-15 dengan topik Mengenal Viewing Skills Kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Astri Rejeki, moderator kegiatan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, setinggi puji sedalam syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena semata berkat rahmat dan karunia-Nya lah, pada hari ini, Jumat 17 Februari 2023, kita dapat bertemu kembali dalam FGD Kurikulum Merdeka in Practice ke-15 dengan topik mengenal viewing skills di Kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa acara yang akan kita laksanakan bersama. Kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai viewing skills ini, apa dan seperti apa, mengapa menjadi penting di kurikulum Merdeka saat ini, karena sebelumnya di kurikulum Merdeka, karena di kurikulum sebelumnya belum ada ya Bapak Ibu, namun sekarang menjadi penting. Kenapa? Nanti kita akan bahas bersama dengan Ibu Yusnita dan Ibu Beni Arum. Namun kita akan menginjak pada acara yang pertama, opening remarks sekaligus perkenalan Kelas Kreatif Indonesia yang akan langsung disampaikan oleh foundernya. Kepada Bapak Dadan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Astri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak semua. Selamat sore Bu Yusnita. Selamat sore Bu Beni. Teman-teman semua, semangat belajar bersama ya di 2023. Di penghujung weekend ini, terima kasih untuk teman-teman tetap semangat belajar. Dan saya pikir topik hari ini tuh sangat-sangat penting. Tadi sebelum Ibu Bapak hadir, saya berdiskusi sedikit banyak dengan Bu Yusnita terkait viewing skill ini. Akan jadi diskusi yang panjang ya sebenarnya gitu. Bagaimana kita memfasilitasi atau mengembangkan viewing skill di kelas kita masing-masing. Perkenalkan Ibu Bapak, nama saya Dadan, perwakilan dari Kelas Kreatif Indonesia. Saat ini saya akan memperkenalkan tentang komunitas ini. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah lama dan sudah mengikuti sesi 1 sampai ke 14 mungkin, Pak Dadan ini pasti isinya sama, betul sekali isinya sama. Tapi tak kenal maka tak sayang kan ya. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang terlewat sehingga mohon izin untuk saya sampaikan kembali. Oke, saya share screen ya Bu Astri dan mohon kabari jika masih belum terlihat di layar. Sudah terlihat Pak. Oke, sedang OTW ya Bu ya? Ini masih hitam kayaknya. Oh iya. Ya, sudah ya Bu ya? Nah, sekarang sudah. Oke, terima kasih Bu Astri. Ibu Bapak, tidak terasa ya, sudah 15 kali kita bertemu dengan hari ini, dengan narasumber yang berbeda, kemudian dengan topik yang berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang developing viewing skills di kurikulum Merdeka. Nanti kita masih ada FGD yang ke-16, 17, 18, dan selanjutnya, sehingga pemahaman kita semakin bulat nih terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Oke, mohon izin menyampaikan tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Ibu Bapak, kelas kreatif itu adalah sebuah personal learning community ya. Jadi bukan professional learning community. Artinya Ibu Bapak yang memiliki otoritas untuk bergabung, Ibu Bapak yang memiliki otoritas untuk tidak bergabung dengan komunitas ini. Jadi santai aja sih, kita komunitasnya nggak terlalu formal-formal sekali. Di dalamnya mungkin agak sedikit berbeda dengan komunitas lain, kita itu gabungan gitu ya, gabungan guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan, dari dinas pendidikan juga, orang-orang yang concern terhadap pendidikan, dari NGO juga kita ada bergabung di Kelas Kreatif Indonesia.
Berdiri tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 menjadi Kelas Kreatif, dan 2020 menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Dadan udah berapa lama? Ya sudah lama sekali gitu. Pada kaget gitu loh, udah lama ya dari 2008. Betul sekali. Cuman memang kalau dulu lebih localized ya, lebih di Bandung dan sekitarnya. Kalau sekarang lebih nasional gitu ya. Ibu bapak yang dari Aceh, ibu bapak yang dari Papua ada semuanya di WhatsApp group. Saya yakin itu. Oke, visi dari komunitasnya adalah pengembangan profesional secara informal, Ibu Bapak, karena ini penting sekali ya untuk kita saling berkolaborasi, berbagi. Saya tidak mengatakan berbagi beban ya, tapi berbagi pengalaman, berbagi inspirasi gitu kan. Kita bisa berdiskusi di WhatsApp group, kemudian kita belajar dan berkembang bersama. Konsep ini tidak hanya Ibu Bapak sebagai peserta saja. Ibu Astri adalah salah satu learning partners di kelas kreatif. Maaf, Bu Astri sejak kapan ya bergabung di kelas kreatif kalau boleh tahu? Masih mute, Ibu? Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, Pak. 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Ada teman-teman juga yang dari 2008 ada sampai dengan sekarang gitu. Jadi saya selalu mengencourage, mendorong teman-teman untuk ikut terlibat tapi secara aktif gitu ya. Jadi tidak hanya peserta gitu, tapi juga menjadi moderator, menjadi presenter gitu kan, menjadi fasilitator juga kalau misalnya kita sedang ada diskusi dan lain-lain. Apalagi 2023 kita itu punya tagline-nya semangat berbagi, semangat berprestasi. Jadi semakin banyak keterlibatan Ibu Bapak di kelas kreatif akan semakin baik. Artinya untuk Ibu Bapak sendiri dan untuk rekan-rekan lain. Nah, diharapkan learning partners yang ada di kelas kreatif itu nantinya menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif, sehingga bisa diimplementasikan di kelasnya, dan bisa menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi nantinya, gitu ya, apakah di perkuliahan, apakah di kelas sekolah. Terima kasih kepada para learning partners yang akhirnya menjadi narasumber. Di sini boleh dilihat foto-fotonya gitu ya. Jadi banyak sekali memang teman-teman yang ada di WhatsApp group juga menjadi pembicara pada akhirnya. Kemudian terima kasih juga kepada organisasi-organisasi yang telah bekerja sama dengan Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian sampai dengan hari ini saya pikir sudah mencapai 6.700 deh gitu ya. Learning partners yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Di 2022 kita sudah mengadakan 60 kegiatan gratis ya Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya kita mengadakan kegiatan, kita bukan usahakan, kita memang berusaha memaksimalkan gitu ya, semuanya tidak ada berbiaya. Kecuali nanti kalau misalnya, oh saya perlu sertifikat, ya itu berbeda lagi. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri, akses terhadap webinar atau FGD atau misalnya materi itu gratis. Silahkan untuk bergabung. Oke. Ini tim leadership dan manajemen dari Kelas Kreatif Indonesia, ada 26 dari rekan guru, dosen, pengajar kursus, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan juga ada. Jadi dari berbagai wilayah di Indonesia dan berbagai lembaga di Indonesia. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya? Nanti di 2 minggu ke depan kita ada Public Speaking for Educators, itu membuat audiobook gitu ya. Jadi silakan nanti bergabung Ibu Bapak, silakan ada di WhatsApp group, nanti informasi kami share di sana. Kemudian Teaching Stories from the World, kita sedang menunggu jadwal. Kelas Kreatif Podcast juga sedang progres, sedang dirancang gitu ya. Kemudian FGD Kurikulum Merdeka in Practice, udah disampaikan ya. Jadi nanti ada 2 minggu lagi nih, pembicaranya sudah ada, tenang saja. Jadi dalam 2 minggu nanti kita akan bertemu dengan tema yang berbeda. Kemudian kita ada Books in the Box, dan yang terakhir kita ada Kelas Kreatif EduTalks. Jadi tetap semangat belajar bersama Ibu Bapak. Jadi tidak hanya di WhatsApp group, tapi juga kita bertemu secara virtual setiap 2 minggu sekali. Itu saja, sukses untuk Bu Yusnita, Bu Beni, Ibu Astri, dan teman-teman semua. Semangat belajar, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dadan. Betapa ya Kelas Kreatif ini forum-forum ilmiahnya selalu saya rasa menyajikan topik-topik dan tema-tema yang dibutuhkan dan menjawab tantangan yang ada di lapangan. Sukses selalu untuk Kelas Kreatif Indonesia. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu paparan dari narasumber, namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita berkenalan terlebih dahulu. Ada 2 narasumber hebat Bapak Ibu. Yang pertama adalah
Ibu Yusnita Febrianti, SPD MA PhD. Ya, beliau adalah dosen di Universitas Negeri Malang. Dan latar belakang pendidikannya S1-nya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang. Lalu S2-nya di Prodi Applied Linguistics di University of Adelaide. Begitupun S3-nya di program studi linguistik di University of Adelaide. Bapak Ibu Yusnita ini sudah mendapatkan hak paten ya, hak kekayaan intelektual untuk nama karyanya metode pengajaran berbasis teks dalam mengajar mata kuliah speaking di tahun 2019. Hebat sekali ya, Masya Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu untuk riwayat pekerjaannya. Ibu Yusnita ini teacher for adult migrant English program, lalu tutor untuk bidang linguistik di School of Linguistics di University of Adelaide, dan koordinator Academic Writing Center di Balai Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Malang. Selanjutnya Bapak Ibu judul buku. Di antara sekian judul buku yang sudah dibuat dan menjadi karya Bu Yusnita ini, di antaranya ini English for Nusantara ya, Bu Yusnita di tahun 2022, baik untuk buku gurunya, buku panduan guru, dan buku siswanya. Dan teaching grammar, teaching speaking, teaching vocab, passive voice, dan yang lainnya. Hebat sekali Bu Yusnita. Selanjutnya narasumber yang kedua, kita ada Ibu Beni Arum Skianingsi SPD. Ibu Beni ini guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Memiliki banyak pengalaman ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dari tahun 2018, Ibu Beni ini terlibat atau mengikuti pre-service teacher di St. Paul University di Filipina. Lalu tahun 2019 menjadi the participants of BNSP Profession Certification in the field of Junior Administrative Assistant. Dan di tahun 2019 itu menjadi Language Service Staff di University PGRI Semarang. Dan di 2019 English Academic Purpose Instructor of Universitas PGRI Semarang. Dan sekarang Ibu Beni ini guru bahasa Inggris di SMP 1 Tayu. Baik Bapak Ibu, without further ado, saya rasa Ibu Yusnita, saya persilahkan untuk segera memberikan paparan. Terima kasih banyak Bu Astri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dadan tadi, saya ingin memberikan disclaimer sedikit bahwa forum ini adalah forum untuk belajar bersama, begitu ya. Jadi yang saya sampaikan berikut ini cuma secuil aja dari apa yang tidak banyak saya ketahui mengenai viewing skill maupun mengenai kurikulum dan implementasinya nanti di dalam kelas. Tentu nanti akan, mudah-mudahan akan ada diskusi tambahan, implikasinya nanti akan sangat banyak kayaknya gitu. Jadi again kita akan belajar bersama gitu. Jadi yang saya tahu secuil dari teori, secuil dari pengalaman menulis buku, secuil dari diskusi dengan senior dan kolega dan teman-teman dan lain sebagainya, saya sok-sokan aja nih berani coba-coba untuk diskusi mengenai viewing skill dalam kurikulum Merdeka gitu. Kurikulum Merdeka buat kita itu baru semuanya ya, jadi kita baru mengenal kurikulum ini gitu, masa transisi buat kita semua. Jadi kita mesti paham fitur-fiturnya, apa yang berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya dan sebagainya. Saya rasa memang viewing skill ini salah satu yang agak beda dari yang sudah ada di kurikulum yang sudah-sudah gitu. Jadi nanti yang kita akan coba pelajari adalah bahwa asal dari viewing skill itu kan dari teori multimodalitas ya, dan ini sudah disebutkan dalam berbagai kurikulum. Saya sebutkan dalam kata kurikula di situ karena itu sudah diadopsi di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia. Kemudian nanti kita akan melihat bahwa viewing skill ini sudah setara dengan skill bahasa yang lainnya. Kita melihat viewing skill sekarang sebagai skill kelima setelah skill berbahasa yang lainnya. Ada beberapa framework sederhana yang mungkin kita bisa ikuti dalam diskusi singkat kita hari ini, dan beberapa aktivitas yang mungkin bisa dikaitkan dengan buku-buku yang sudah ada dari pusat perbukuan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian nanti untuk explore sedikit, ada pesan sponsor nih dari teman-teman penulis di tim English for Nusantara.
kalau ngobrol tentang kurikulum, tentang skill apapun, ini ya titip untuk bawa English for Nusantara gitu. Jadi saya memegang amanah tim penulis untuk bawa English for Nusantara. Jadi ini salah satu contohnya Bapak Ibu bahwa multimodality itu sudah berada di kurikulum di negara-negara lain di sekitaran kita aja ya, yang dekat-dekat dengan kita di Singapura. Itu sudah istilahnya sejak beberapa tahun yang lalu, katakanlah 1 dekade yang lalu sudah disebutkan secara eksplisit di dalam kurikulumnya. Jadi dalam kurikulum untuk bahasa Inggrisnya, itu di bagian pada bagian tertentu memang sudah ada acknowledgement atau ada pengakuan bahwa pengembangan bahasa itu termasuk representing, listening dan viewing, kemudian reading and viewing and representing begitu. Kalau Bapak Ibu berminat untuk membaca lengkap, dokumen kurikulum di berbagai negara ini bukan dokumen rahasia ya, sekarang sudah bisa diakses di berbagai website. Di sana disebutkan dengan lengkap bentuknya seperti apa, penyampaiannya seperti apa. Tetapi kalau kita lihat dari bagian ini adalah kita tahu betul bahwa skill viewing itu sudah terintegrasi betul di dalam pengembangan kurikulum berbahasa begitu. Jadi nggak lagi terpisah di dalam hal lain. Di kurikulum Australia kita perhatikan dengan jelas di sini sudah menempati satu kotak sendiri untuk pengembangan literasi. Literasi ini artinya tidak hanya di mata pelajaran bahasa ya. Jadi di seluruh rangkaian mata pelajaran yang berada di kurikulum ACARA namanya, Australian Curriculum ini, untuk general capabilities-nya, untuk mengembangkan literasinya, visual knowledge ini termasuk di dalam satu skill yang memang ditekankan juga, setara dengan grammar knowledge, text knowledge, dan word knowledge gitu. Kemudian pemahaman teks di sini juga sudah ditekankan melalui listening, reading, dan viewing begitu. Dan inilah yang sebelum kita ke kurikulum Merdeka, mungkin kita sedikit aja 2 slide lah tentang teori multimodality itu apa sih gitu. Kita akan memahami multimodality itu sebagai sesuatu bahwa pokoknya ada tulisan sama gambar itu multimodal dah begitu, semacam begitu. Tetapi pemahaman umumnya atau pemahaman originalnya adalah bahwa seluruh kegiatan manusia dalam memahami sebuah makna itu kan didasarkan pada semiosis istilahnya. Dan semiosis atau meaning making itu sejak zaman dahulu kala sudah diberikan dalam berbagai bentuk. Kita menggunakan berbagai warna yang berbeda untuk memaknai sesuatu yang berbeda. Kalau kita berduka dan kita orang Cina, baju putih lah yang kita gunakan. Kalau kita berada di India dan memberi salam pada orang, gesture seperti inilah yang kita gunakan. Ini makna, begitu. Multimodal ini secara teori mengambil semua platform, mengambil semua repertoire, pemaknaan, begitu. Jadi apa yang bisa nampak di buku misalnya, yang bisa nampak di buku adalah gambar dan tulisan, maka itu multimodal. Tetapi jika itu berada di dalam video, nanti multimodalnya akan tambah lagi dengan suara, dengan intonasi. Jadi sistem semiotikanya bertambah. Ini yang kita sebut semiotic mode atau mode yang kemudian lebih dari satu, maka disebut multi-mode. Dari situlah multimodality berasal. Jadi secara teori yang paling banyak dikenal, mungkin teorinya Kress dan Jewett ya, itu image, gesture, gaze, posture, dan hubungan yang terjadi antara berbagai moda semiotika ini, itu kita sebut sebagai multimodality. Secara teori, kurikulum Merdeka sendiri dikembangkan dengan prinsip-prinsip gender-based, dan di dalamnya tentu ada pemahaman mengenai teks, bahwa teks itu secara kontinum bergerak dari spoken text menuju written text. Perkembangan bahasa kita mulai belajar bahasa tuh spoken dulu, baru kemudian written. Tetapi tanpa menyadarinya, di tengah-tengahnya itu kita ada visual mode gitu. Jadi kita memahami bahwa benda yang itu di rumah yang dipakai untuk mencuci,
we see them secara visual, itu ember namanya misalnya. Disitulah kita memulai pemaknaan sebelum kita bisa menulis EMBER misalnya. Jadi perkembangan bahasa yang kita lalui itu secara kontinum mengikuti proses yang sedemikian rupa. Ini yang kemudian diadopsi dalam dokumen kurikulum kita, yang saya sedikit tahu itu untuk di fase D ya. Di fase D ini, students are expected to understand familiar, new vocab from visual cues or context clues. They read and respond to a wide range of short, simple, familiar text in the form of print and digital text, including visual, multimodal, or interactive text. And then they can find basic information in a sentence and explain a topic in a text read or viewed. Jadi sudah diintegrasikan bahwa kalau kita menghadapi sebuah teks yang di buku, yang ada gambar dan tulisannya, maka siswa diharapkan untuk bisa membaca, bisa view atau memirsa informasi gambar yang ada di dalam buku, pun jika teks tersebut disajikan dalam bentuk digital, dalam bentuk PowerPoint, gambar tidak bergerak, kemudian jika sudah involve movement, kita juga bisa harapkan bahwa siswa bisa menggunakan kognisinya untuk memahami apa yang terjadi dalam berbagai gerakan gambar misalnya. Nah, masuk nih kita ke dalam kurikulum Merdeka. Jadi tadi ada contoh di kurikulum Singapura, kurikulum Australia yang sudah menyebutkan dengan eksplisit bahwa viewing, representing itu sudah menjadi bagian dari pengajaran berbahasa. Maka kita bisa berbangga bahwa di kurikulum Merdeka ini juga sudah mulai it's taken into account gitu ya, sudah mulai digunakan. Bapak Ibu mungkin sudah jauh lebih familiar daripada saya untuk memahami capaian pembelajaran dari fase A hingga fase F untuk SD hingga SMA. Tetapi di situ terus terang karena saya guru bahasa Inggris begitu, saya ambil contoh yang dari kurikulum untuk bahasa Inggris ya. CP-nya untuk bahasa Inggris. Jadi di situ mengembangkan kompetensi komunikatif bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, itu sudah tercantum di dalam dokumen kurikulum kita secara eksplisit. Jadi teks multimodal yang digunakan di dalam kurikulum Merdeka ini digunakan sebagai bahan mengajar, tetapi kemudian juga diharapkan bisa menjadi sesuatu produk dari siswa kita untuk bisa represent. Secara umum mungkin kita bisa bayangkan bahwa kita bisa suruh nih siswa untuk bikin PowerPoint, kemudian presentasi berdasarkan PowerPoint itu. Kita sudah sampai di situ dan kita sudah familiar dengan kegiatan tersebut. Apakah ini sudah bisa masuk dalam kategori viewing, atau apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar presentasi untuk skill viewing begitu? Di sini disebutkan di kurikulum Merdeka kita bahwa teks multimodal ini disebut lisan, karena bahasa lisan ini kemudian ada moda semiotika yang lain, misalnya penempatan stres, penempatan intonasi, cara bicara kita, aksen, dan segala macam itu adalah, jadi spoken language itu pun multimodal, tulisan, jika tulisannya dengan huruf besar, bentuk fontnya, warnanya, dan sebagainya, ini juga disebut teks multimodal, visual apalagi, audio visual apalagi, begitu. Tetapi di samping skill berbahasa, kurikulum kita juga mensyaratkan bahwa kita mesti mengembangkan kompetensi interkultural, memahami, menghargai perspektif, praktik, produk budaya Indonesia, budaya asing, dan sebagainya. We are going to get further into that. Dan kita perhatikan di sini bahwa jenis teks yang kemudian akan kita gunakan di dalam berbagai kegiatan di kelas itu berbentuk macam-macam. Jadi deskripsi, eksposisi, procedure, argumentasi, diskusi, teks khusus, teks otentik, pesan singkat, iklan, teks visual, teks multimodal, dan sebagainya ini sudah tercantum dengan jelas dalam kurikulum kita. Begitu. Jadi yang sempat saya diskusikan dengan Pak Dadan di awal tadi adalah pertanyaan seperti ini. Kita kan sejak dulu-dulu itu sebetulnya, di kurikulum yang lalu-lalu itu kita juga udah punya buku.
buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya, dan selalu sudah ada gambar di dalamnya. Tetapi apakah gambar-gambar yang kita punya di dalam buku-buku yang sebelumnya itu hanya bersifat istilahnya aksesori, bersifat ilustrasi, atau sudah kita gunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan perkembangan bahasa, begitu? Atau apakah ada batas-batas tertentu, misalnya kalau pelajaran bahasa Inggris itu sudah pasti ya ada gambar, kemudian kita cari vocab-nya. Apakah itu sudah cukup untuk viewing, begitu? Jadi mungkin ini semua nggak akan terjawab di diskusi kita saat ini yang hanya 25 menit, tetapi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan pemikiran bahwa jika kurikulum kita sudah menyebutkan secara eksplisit bahwa teks multimodal, kemudian skill viewing itu sudah harus diajarkan, sudah harus di-emphasize, kemudian bagaimana cara kita mengajarkannya, kemudian bagaimana cara kita memberikan tagihan kepada siswa supaya kita tahu bahwa mereka memang sudah benar mendapatkan skill yang kita maksudkan itu. Di sini elemen mata pelajaran yang kita gunakan bahasanya indah sekali, memirsa. Dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai viewing, di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan memirsa. Jadi di sini dibuat deskripsinya bahwa memirsa atau viewing itu adalah kemampuan memahami, menggunakan, merefleksi teks visual sesuai tujuan dan kepentingannya. Jadi nanti teks visual itu tetap akan terkait dengan berbagai jenis genre, tetap akan terkait dengan tujuan berbahasa tertentu, begitu. Memahami teks visual ini kan sesuatu proses mental yang kita nggak kelihatan, proses kognitif yang kita nggak kelihatan. Prosesnya itu ada di dalam kepala masing-masing siswa kita gitu. Dan untuk mengetahui apakah pemahaman, penggunaan dan refleksi penggunaan teks visual dalam teaching and learning activities itu yang mesti kita pelajari lebih lanjut. Sedangkan kurikulum Merdeka juga banyak fiturnya ya, mensyaratkan banyak hal. P5 seperti yang Bapak Ibu udah pelajari, profil pelajar Pancasila. Jadi apakah ini integrasinya di dalam kurikulum, baik dalam pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran bahasa yang lainnya, apakah bisa disampaikan dengan bahasa saja, dengan kata-kata saja, atau bisa dengan bantuan gambar, atau bisa dengan relasi antara keduanya, begitu. Apakah integrasi pengajaran tentang akhlak, tujuan untuk SDG secara umum misalnya, itu kalau kita gunakan gambar, kalau kita harus masukkan viewing skill di dalamnya, itu peran viewing skill itu di dalamnya bagaimana, begitu. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa dalam salah satu hal penting di dalam diskusi kita kali ini adalah kita berkenalan atau kita mulai harus membuka diri dengan mengetahui bahwa viewing skill ini udah setara dengan skill berbahasa lainnya. Listening, writing, speaking, dan reading. Penelitian dalam bidang listening, writing, speaking, reading sudah luar biasa, sangat banyak dalam berbagai konteks internasional, Asia maupun Indonesia ya. Indonesia sendiri pun sudah di dalam berbagai level tempat. Sedangkan viewing ini belum banyak dieksplor, jadi ada banyak sekali kesempatan buat kita untuk eksplor tentang viewing sebagai fifth skill. Sebagai fifth skill, ini saya ambil dari Canadian Curriculum Framework yang juga telah mengadopsi multimodality, juga telah mengadopsi kesadaran bahwa viewing ini adalah merupakan suatu skill yang penting, begitu. Jika kita selama ini mengkotakkan reading dan listening sebagai skill yang reseptif, kemudian kita kotakkan writing dan speaking sebagai skill yang produktif, begitu. Mungkin kita mulai harus bergeser ya, karena keseluruhan skill dalam perkembangan berbahasa itu merupakan proses yang aktif, gitu.
Cuma saja memang ada proses yang kelihatan, kita pegang pensil, menulis, mengetik, kita bicara, ngomong, keluar artikulasi dan segala macam. This is tangible, kelihatan. Tetapi kemudian proses kita membaca, proses kita memahami sesuatu melalui listening, back channeling, proses berpikir kita secara kognitif, metakognitif dan sebagainya, ini juga yang akan terjadi dalam viewing, begitu. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita sajikan dalam bentuk gambar beserta kombinasinya dengan moda semiotika lain, cuma bisa kita lihat. Dan sebagai guru misalnya kita bisa bayangkan bahwa kalau siswaku melihat gambar di papan tulis ini, do they understand what they're looking at? Seperti itu. Jadi kita kan nggak kelihatan prosesnya. Tetapi viewing skill itu adalah an active process. Itu perlu konsentrasi penuh, perlu fokus, perlu critical ideas untuk memahami apa yang dilihat, begitu. So it is an active process of attending, comprehending visual media, bisa TV, bisa advertising images, bisa films, diagrams, symbols, photographs, videos, dramas, drawings, sculptures, painting, begitu. Viewing, beberapa supervisor senior saya yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, gitu. Beberapa diskusi saya dengan beliau menyatakan bahwa viewing itu value-nya hampir sama dengan reading. Again, karena yaitu tadi, ini bukan sesuatu kegiatan yang tangible, bukan sesuatu kegiatan yang kelihatan. Tetapi proses pemahaman yang kita dapatkan dengan viewing, itu value-nya bisa sama dengan reading. Mungkin secara terminologi, istilah reading itu udah lebih dikenal duluan, karena kita asosiasikan ini dengan pemahaman kita pada written text. Sedangkan pemahaman kita pada visual text itu belum kita berikan nama. Hanya beberapa dekade terakhir ini mungkin baru kita kenal bahwa memang ada value-nya, terbitlah sebuah terminologi bernama viewing untuk memberi nama pada kegiatan melihat atau memirsa tadi itu. Dan di dalam active process of viewing itu kita analyze, kita evaluate, kita appreciate. Jadi ada emotif activity di situ, bahwa kita menghargai, main perasaan lah ya istilahnya ya, kita mengembangkan itu juga mengembangkan affective skill kita. Viewing sekali lagi ini ditekankan dalam Canadian Curriculum Framework sebagai active rather than a passive process. Jika kita pahami secara makna, maka pasif ketika kita menyatakan sesuatu itu pasif, then we stay static, we're not doing anything. Tidak ada proses apapun yang terjadi. Sedangkan jika sesuatu itu aktif, then kita melihat gambar, imajinasi kita kemana-mana. We associate what we see with our background knowledge. Kemudian kita juga bisa berpikir bahwa apa yang kita lihat sebagai gambar ini, jika kita kenal di konteks yang berbeda akan bermakna berbeda dan sebagainya, begitu. Jika kita di jalan lalu lintas, maka kita tahu rambu yang hijau untuk apa, rambu yang merah untuk apa, rambu yang kuning untuk apa, begitu seterusnya. Jadi ada proses aktif di dalamnya. Berbagai aktivitas yang kita bisa lakukan untuk viewing skill itu, karena skill viewing itu sudah setara dengan skill berbahasa yang lainnya, maka secara umum kita juga bisa melakukan aktivitas yang sama seperti kita mengajarkan skill yang lainnya. Ada pre-activity, ada during activity, ada post-activity, begitu. Previewing biasanya kita bisa lakukan bagaimana kita aktivasi skema mereka mengenai pengetahuan sebelumnya, background knowledge-nya, bagaimana memahami topiknya, bagaimana memahami temanya. Inilah yang juga kami bawa ke dalam buku English for Nusantara. Jadi dalam diskusi kami sebagai penulis, setiap kami memulai chapter baru, kami mulai dengan gambar. Jadi di situ kami berharap bahwa nanti ini bisa teasing gitu ya,
pada background knowledge. Kira-kira tentang apa yang akan kita pelajari di dalam satu chapter itu. Tentu hal seperti ini tidak asing buat kita. Dalam banyak sekali buku referensi, pembuatan cover khusus untuk chapter ini udah umum begitu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita buat di tahun 2022-2023 dengan English for Nusantara ini semakin menekankan bahwa ada fungsinya cover bab itu, tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi begitu, tapi memang bisa dibawa untuk teaching students background knowledge, untuk kemudian masuk untuk setting mereka untuk bisa masuk ke dalam bab yang akan dipelajari. During viewing activities, di sini kita seeking information, checking information. Yang paling penting adalah making connection, begitu. Mengapa gambar-gambar ini berada di halaman-halaman yang sedang kita baca dan sebagainya. Akan ada kegiatan semacam predicting, inferences, hal-hal yang mungkin sama juga kita lakukan ketika kita mengembangkan pengajaran untuk reading. Ada summarizing, ada pausing, reviewing, analyzing, evaluating gitu. Everything is probably almost the same. Hanya saja di sini teks yang kita gunakan adalah teks visual. Yang kemudian kita harapkan bisa berbeda adalah bagaimana kita menagih respons dari siswa kita begitu. Karena pengalaman kita akan visual teks, pengalaman kita akan gambar, warna, suara itu berbeda-beda begitu. Sebelum Zoom ini berlangsung, tadi Pak Dadan memutar musik Sunda. Buat saya itu tidak familiar begitu. Sehingga jika saya diminta merespon mengenai teks multimodal berupa musik Sunda, mungkin saya hanya bisa berkata, it's a nice music begitu. Tetapi mungkin saya tidak punya pemahaman lebih. Musik ini artinya apa? Biasanya dimainkan orang dalam acara apa, event apa dan sebagainya begitu. Jadi responding to multimodal text personally, critically, dan untuk kemudian kita bisa bawa siswa untuk creatively constructing visual text atau multimodal text yang lainnya, mungkin ini ada juga bentuk respon yang kita harapkan. Seringkali sih dari sejak dulu-dulu juga kita meminta siswa kita membuat description sedemikian, anak-anak kita kasih tugas menggambar. Tetapi terus terang mungkin ada pandangan bahwa, wah males banget ini gurunya, siswanya kok disuruh gambar. Lah ini kan kelas bahasa Inggris. Kenapa ada tugas menggambar atau kenapa ada tugas mewarnai di dalam kelas bahasa Inggris misalnya seperti itu. We have negative comments about that gitu. Karena kita tidak merasa itu adalah bagian dari pengembangan berbahasa. Now we know it is a part of it. Begitu. Tergantung follow up yang kemudian kita lakukan setelah kita memberikan tugas menggambar atau mewarna tersebut kepada siswa kita. Apalagi untuk level-level yang berbeda, maka kegiatan seperti ini tentu akan mendukung perkembangan berbahasa. Ada framework yang cukup standar, visual thinking strategies begitu. Di kultur budaya Barat sudah cukup umum ya bahwa kita mengapresiasi seni, mengapresiasi sastra dengan sedemikian rupa. Lukisan tuh umum buat siapapun begitu. Untuk kita, buat orang Indonesia, menikmati lukisan itu bukan pekerjaan orang biasa gitu. Jadi masih cukup asing, masih tidak umum untuk kita. Tetapi dalam pengembangannya karena visual thinking strategies ini dikembangkan dengan data berupa paintings, berupa art begitu ya. Jadi dalam trialnya siswa diminta untuk silently, carefully examining selected art images. Pertanyaan sederhana aja, kemudian ditanya what's going on in the picture? What do you see that makes you say that? What more can we find? Begitu seterusnya. Kemudian kita bisa minta siswa mendiskusikan apa berbagai interpretasi dari masing-masing respon pribadi siswa, kemudian bagaimana mereka bisa menyampaikan menurut mereka itu gambar
ini tentang apa, bagaimana mereka construct meaning dan sebagainya. Kemudian tugas kita sebagai guru berbahasa adalah kita dengarkan baik-baik komen masing-masing anak, karena ketika mereka memberikan komentar, disitulah kesempatan mereka menggunakan bahasa untuk menyampaikan apresiasinya, menyampaikan kritiknya, begitu. Tugas kita mendengarkan. It's a very important job of a teacher to listen to their student, begitu ya. Kemudian we facilitate their discussion, we link related ideas dan sebagainya, begitu. Di Harvard University, framework yang simple juga dilakukan adalah ketika sedang memirsa painting atau photograph, simple, pertanyaannya sederhana aja, what do you see? Dengan pertanyaan semudah itu, siswa diminta menjelaskan. Gambar ini adalah menurutku gambar ini, dan sebagainya. What do you think about what you see? Kita hidupkan affective reasoning mereka, bagaimana mereka merasa, bagaimana mereka appreciate things, dan sebagainya. What does it make you wonder? Ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya, sehingga framework see, think, and wonder ini diharapkan bisa mengembangkan daya imajinasi siswa dengan menyampaikannya melalui bahasa. Sebetulnya kalau waktunya lebih banyak, saya ingin membawa Bapak Ibu semua ke dalam buku IFN 7 dan 8. Nanti kita lihat ya jika ada waktu yang lebih panjang. Tetapi kemudian penting nggak sih viewing skill gitu. Bapak Ibu semuanya, kita di tahun 2023, 5-10 tahun terakhir kita sudah dimanjakan dengan teknologi bernama internet, membuat kehidupan kita sungguh sangat mudah begitu. Tetapi kemudian konsekuensinya adalah bahwa segala yang kita perhatikan atau kebanyakan hal yang kita lakukan sehari-hari adalah semuanya multimodals. Picture books kita, YouTube videos itu sudah jadi kegiatan sehari-hari seluruh siswa kita. Meskipun kita larang di sekolah, di rumah itulah kegiatannya. Infographics, poster kegiatan seperti yang kita sedang lakukan sekarang ini, dan sebagainya, website, sosial media, seluruhnya multimodal. Sudah menjadi bagian dari pekerjaan kita sebagai pengajar untuk bisa membawa siswa untuk menjadi more effective, active, and critical in their viewing skills. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka pirsa, mesti memampukan mereka, enabling mereka untuk analyze, evaluate. Mereka mesti kritis, itu mungkin juga salah satu caranya that they can be safe, bisa membedakan mana informasi yang betul, mana informasi yang tidak betul. Karena sekali lagi internet sudah menjadi bagian dari social life kita, multimodal text menjadi bagian dari social life kita. Kita adalah semuanya netizen, gitu. Untuk bisa menjadi bagian dari community of practice di dalam dunia virtual, kita juga mesti memampukan siswa kita untuk bisa berkontribusi atau berpartisipasi di dalamnya. And yes, of course, it matters for the language development. Viewing skills sangat-sangat mendukung listening, reading, writing, and speaking comprehension secara umum, karena segalanya bisa diintegrasikan seperti yang kita lihat dalam bagan-bagan awal tadi dari kurikulum Australia dan kurikulum Singapura begitu. Nampaknya saya harus memberikan kesempatan berikutnya untuk Ibu Beni begitu. So I'm gonna stop right there. Thank you very much for listening to me for the last 30 minutes. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat kita diskusi lebih panjang lagi. Baik, terima kasih Ibu Yusnita. Tadi selama Ibu menjelaskan, saya itu jadi apa ya, singkat, seolah singkat, tapi yang Ibu paparkan sangat banyak sekali poin-poin pentingnya, poin-poin yang didapat gitu ya. Sangat banyak, saya sampai speechless. Tapi satu hal yang saya tadi garis bawahi bahwa viewing skills ini menjadi penting dan menjadi salah satu cara untuk pemerintah membuat peserta didiknya generasi Indonesia menjadi lebih kritikal. Karena tadi
ya construct meaning ya, terpapar dengan segala yang tidak hanya written text tapi gambar di era internet, era netizen tadi Ibu mengatakannya seperti itu, menjadi tuntutan agar peserta didik, anak didik kita, generasi kita bisa ikut berpartisipasi, tidak hanya menjadi penonton saja. Baik, ada beberapa pertanyaan sebelum kita berlanjut ke Ibu Beni. Ibu Yusnita ada pertanyaan ini dari kolom chat. Baik. Baik, tentang bagaimanakah, ada yang pertama dari Bapak atau Ibu Vivit itu ya, bagaimana cara mengaplikasikan kurikulum merdeka pembelajaran bahasa Inggris di lingkungan pondok pesantren yang berbagai macam sifat dan karakter. Dan yang kedua, bolehkah saya dari Bu Sinta Tresna Dewi, bolehkah saya memaknai viewing skill sebagai critical reading atau critical listening? Mungkin dua itu dulu, Ibu. Baik. Bismillah, saya coba menjawab Bapak Ibu. Jawaban dari saya tentu bukan jawaban absolut, tetapi sekali lagi sebagai secuil bahan pemikiran untuk belajar lebih lanjut tentunya ya. Pondok pesantren macam-macam ya, punya karakter yang berbeda-beda juga. Terus terang di dalam pandangan Islam sendiri, penggunaan gambar pun kadang terbatas. Jadi dalam beberapa aturan pondok pesantren tertentu, mungkin kita tidak disarankan untuk menggunakan gambar yang nampak manusia lengkap begitu, atau hewan-hewan yang lengkap begitu. Jadi mungkin di situ ada batasan begitu. Tetapi kalaupun itu terbatas, ada bentuk teks multimodal lain yang kemungkinan bisa digunakan di pondok pesantren. Bentuk kaligrafi atau bentuk seperti aksesoris atau ornamen dalam arsitektur masjid dan sebagainya. Ini adalah seluruhnya simbol. Bagaimana kita memaknainya. Jadi dalam konteks pondok pesantren, kemungkinan yang kita bisa jadikan salah satu aktivitas adalah kita bawa siswa kita untuk memahami ciri khas karakter arsitektur masjid yang berbeda-beda di setiap tempat, misalnya begitu. Jadi itu untuk menunjukkan ini sejarahnya bagaimana dibangun masjid dengan bentuk seperti ini. Kalau Masjid Cengho seperti ini, masjid di Jawa Barat seperti ini, Masjid Al-Jabar seperti ini, masjid di Spanyol seperti ini, dan sebagainya. Karena dari masing-masing arsitektur itu nanti akan ada simbol, akan ada keterangan lain yang akan membawa ke pengetahuan tentang sejarah sebetulnya begitu. Jadi pembelajaran bahasa Inggris di lingkungan pondok pesantren itu betul-betul mungkin kita tidak punya satu prescription yang bisa ya udah ini satu aja caranya buat pondok pesantren gitu, nggak bisa one size fits all gitu. Jadi harus lihat pondok pesantrennya karakternya seperti apa, level siswanya di mana, keperluannya untuk apa gitu. Karena beberapa pondok pesantren juga misalnya ada kewirausahaan. Jadi tetap bahasa Inggris kita nanti akan dimampukan untuk apa siswa kita dengan bahasa Inggrisnya begitu. Kalau untuk menjadi dai, maka kejayaan Islam dalam bentuk arsitektur dan sebagainya mungkin akan membantu dalam pengembangan bahasa Inggris dan speaking skill-nya, atau mengenal ilmuwan-ilmuwan Islam dalam berbagai bentuk karyanya, itu juga bisa ke arah sana begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini sebetulnya saya agak-agak khawatir meresponnya, karena beliau ini adalah guru saya sebetulnya. Jadi bismillah, saya coba jawab pertanyaan Ibu Sinta. Mengenai viewing skill, apakah bisa dianggap sebagai critical reading dan critical listening? Secara teori seperti ini. Secara teori asalnya dari multimodality itu seperti ini. Ketika kita membicarakan suatu teks multimodal, maka itu akan berhubungan dengan our system of sense. Jadi panca indera yang mana yang diaktifkan di dalam tubuh kita. Ketika kita dealing with multimodal text yang berbentuk visual, mata kita digunakan. Ketika kita dealing with multimodal text yang berbentuk audiovisual atau audio, maka hearing sense kita yang diaktifkan. Begitu. Jadi penggunaan sense ini juga kemudian
akan membuatnya berbeda atau membedakan proses belajar kita begitu. Jika viewing skill bisa disetarakan dengan critical reading, bisa, karena ketika kita membaca, we activate our visual sense dengan panca indera kita yang berupa mata begitu. Sama karena teks multimodal berupa visual itu kita lihat, tetapi mesti kritis viewing skill itu. Jadi kalau critical listening mungkin agak berbeda karena kemudian kita mendengarkan. Sehingga titik yang kita sebut critical tadi itu mungkin pada reading text titik kritisnya berbeda. We need to understand the words that we read. Pada critical listening titik kritisnya adalah we need to understand what we are listening to, what information are we going to take it for granted dan sebagainya. Ketika melihat pun kita mesti tahu. Ketika memirsa suatu gambar pun kita mesti tahu apakah gambar ini harus kita lihat secara kritis, misalnya dalam dua merek produk yang sama begitu, mana yang KW, mana yang asli begitu. Kalau kita viewing this critically, we will understand. Mudah-mudahan berterima. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sangat menjawab saya rasa Ibu. Terima kasih Bu Yusnita atas paparannya yang super sekali. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke narasumber hebat kita yang kedua, yaitu Ibu Beni Arum, SPD. Kepada Ibu Beni, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin untuk share screen terlebih dahulu ya Ibu dan Bapak. Silakan Bu. Sudah tertampil ya? Sudah Bu, silakan. Oke. Baik, oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak guru hebat. Saya menyebutnya Ibu dan Bapak guru aja ya. Karena di sini saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Kelas Kreatif Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman mengajar di era kurikulum merdeka. Namun sebelumnya Ibu dan Bapak, saya merasa sangat kurang pantas untuk disebut sebagai narasumber karena pengalaman mengajar saya masih sangat sedikit ini. Banyak di sini yang menurut saya bisa saya panggil sebagai Ibu dan Bapak guru saya juga. Jadi di sini saya cuma mau berbagi sedikit, sangat sedikit tentang apa yang saya lakukan terkait untuk pengembangan viewing skill peserta didik. Baik Ibu dan Bapak, yang akan saya bawakan adalah gamification sebagai alternatif pengembangan viewing skill peserta didik. Seperti yang kita ketahui bersama dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Justina tadi, bahwa viewing skill ini merupakan suatu keterampilan yang sangat penting dimiliki tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tapi menurut saya dimiliki oleh semua orang dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Karena setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, viewing skill ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai kemampuan memirsa. Jadi memang seperti membaca, tapi membacanya tidak hanya sekedar membaca, tapi ada juga menganalisis, kemudian memahami bacaannya seperti apa, bisa juga menginterpretasikan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan teks yang dalam bentuk visual. Misalnya bisa dalam bentuk gambar, diagram, simbol, video, lukisan tadi seperti yang sudah dibahas, kemudian film dan konten sosial media. Untuk saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, siswa-siswi kita ini senang sekali scrolling sosial media setiap hari. Mereka bisa menghabiskan 3-5 jam kalau saya bertanya kepada siswa-siswi saya itu. Mereka scrolling TikTok itu bisa sampai pulang sekolah. Pulang sekolah di sekolah saya 1:30 sampai dengan maghrib. Mereka bisa scrolling TikTok aja itu. Atau juga bisa sosial media yang lainnya seperti Instagram atau main YouTube, Twitter, game, dan lain sebagainya. Sebetulnya mereka menurut saya sudah ada modal untuk viewing skill ini tadi karena konsumsi visual yang mereka dapatkan dari konten sosial media. Apalagi sekarang kalau di TikTok itu banyak banget konten-konten yang ada gambar, ada video, kemudian ada tulisan yang benar-benar multimodality. Nah, sebenarnya mereka sudah punya bekal untuk itu. Tinggal bagaimana kita bisa merawat modal itu, bisa mengembangkan modal itu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk semuanya. Kemudian, kenapa sih viewing skill ini penting?
Viewing skill ini akan membantu peserta didik untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Ini sangat teoritis, tapi menurut saya benar sekali. Kalau anak-anak melihat sesuatu yang ada di sosial media, kalau mereka memang benar-benar concern pada itu, kreativitas akan muncul dari apa yang mereka lihat. Kemudian mereka akan menjadi aktif untuk mengembangkan kreativitas yang mereka miliki, dan berpikir kritis juga akan ada di sana, karena kalau anaknya bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, misalkan ada informasi A mengenai berita ini, setelah dia mempunyai viewing skill yang baik, mereka akan berpikir, ini pantas tidak ya untuk aku share ke temanku yang lainnya? Ini pantas atau tidak ya? Aku jadikan story, aku bagikan di WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, di situ berpikir kritisnya mulai main. Kemudian, dengan viewing skill itu mengembangkan kemampuan menganalisis, memahami, dan menginterpretasi sesuatu. Nyambung lagi dengan sosial media tadi. Dengan informasi yang dia dapatkan dari suatu gambar atau suatu berita, dia coba analisis itu, coba dipahami dulu, kemudian diinterpretasikan, baru dia mencoba untuk mengomunikasikannya. Mengomunikasinya dengan cara sharing dengan sesama teman, atau sharing di story, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian dengan viewing skill yang mereka miliki nantinya, ini akan mengajarkan kepada peserta didik tentang betapa pentingnya mengapresiasi karya orang lain. Misalkan, kalau anak itu sudah mempunyai viewing skill atau minimal kemampuan untuk menghargai orang lain dari karya yang di-upload atau diunggah di sosial media orang, mereka bisa meninggalkan like, meninggalkan komen yang positif, itu merupakan bentuk apresiasi karya dari orang lain. Bahkan ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk mengunggah pekerjaan mereka di sosial media, ternyata yang mereka buru tuh bukan nilai dari saya, tapi adalah jumlah viewers dari TikTok-nya mereka, jumlah like-nya dari yang Instagram-nya mereka. Mereka senang banget, Miss punya aku FYP nih. Mereka senang banget karena merasa ada yang menghargai kalau dapat like-nya segini. Oh, ternyata videoku ditonton banyak orang ya gitu. Dia merasa untuk karyaku berarti diapresiasi orang lain gitu. Apalagi kalau banyak komen kan dia tambah senang lagi. Nah, viewing skill itu untuk mencapai keinginan-keinginan anak tersebut, menurut saya viewing skill-nya tetap harus dikembangkan dari modal yang sudah mereka miliki, dari apa yang mereka serap dari sosial media. Kemudian kemarin, waktu awal semester 2, saya melakukan refleksi dengan siswa-siswi saya. Saya bertanya kepada mereka. Yang pertama ada, apa yang kamu senangi dari pelajaran bahasa Inggris semester lalu? Kebetulan semester lalu baru pertama kali aplikasi dari kurikulum Merdeka. Jadi dari gurunya juga masih meraba, dari pihak kurikulum sekolah juga masih meraba ini mau digimanakan. Apalagi dari siswanya kan, banyak anak-anak saya itu yang tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris ketika mereka SD. Jadi benar-benar lack of vocabulary itu luar biasa iya. Dan itu PR banget bagaimana bisa meningkatkan vocabulary mereka agar ketika mereka memahami teks atau mau menyampaikan sesuatu dari gambar yang mereka lihat dalam buku, itu bisa connect each other gitu. Itu masih sangat sulit. Yang mereka senangi dari pelajaran bahasa Inggris adalah bagaimana kelas tersebut bisa hidup gara-gara ada game, gara-gara ada praktik di luar kelas. Mereka senang sekali karena ternyata mereka merasa aku ini nggak belajar kalau seperti ini. Padahal saya yang mikirnya banget gimana biar mereka tetap belajar tapi dalam game gitu, dalam pelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang tidak mereka senangi dari pelajaran bahasa Inggris yang dilakukan semester lalu adalah ketika saya meminta untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, begitupun juga sebaliknya. Masalahnya tadi dari kurangnya vocabulary yang dimiliki oleh anak-anak, jadi mereka merasa sangat sukar untuk mentranslate. Lalu harapan mereka, proses pembelajaran seperti apa yang diinginkan dalam kelas bahasa Inggris di semester ini. Mereka maunya adalah fun learning, especially for about the games. Maunya games dan praktik di luar kelas. Berbekal dari situ saya mikir banget bagaimana menciptakan game-game yang lainnya, terutama yang karena kita mau bahasanya adalah tentang viewing skill, saya mikir banget gimana biar minimal mereka itu mempunyai tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Justina, ada pre-activity yang dilakukan untuk mencapai viewing skill. Nah, dari pre-activity tersebut kita bisa saya melakukannya dengan menggunakan game, yaitu gamification, Ibu dan Bapak. Seperti yang kita ketahui bersama, gamification ini bukan suatu hal yang asing untuk kita karena istilah ini sudah lama sekali muncul.
Kalau secara pengertian merupakan teknik mengajar menggunakan unsur mekanik dari game untuk membangun keterlibatan siswa di dalam kelas, baik itu keterlibatan secara fisik, mental, pedagogi, dan lain sebagainya. Intinya anak hadir penuh secara fisik dan mental di dalam kelas dan ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Untuk pembuatan gamification ini, Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir karena apabila kita tidak mempunyai kemampuan IT yang mumpuni, tidak masalah karena kita tidak diwajibkan untuk membuat aplikasi, sistem, atau program untuk pembelajaran. Yang paling penting kita bisa memanfaatkan tools yang paling sederhana yang bisa kita gunakan di kelas agar pembelajaran berbasis game ini tetap berjalan. Lalu hubungannya apa antara gamification dan membangun viewing skill siswa? 3 poin di sini sejalan dengan tadi di awal tentang betapa pentingnya viewing skill tersebut. Ibu dan Bapak guru yang hebat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam game itu kan ada kompetisi. Nah, kompetisi antar siswa tersebut akan menumbuhkan keaktifan siswa pasti. Kreativitas untuk menyelesaikan game tersebut pasti akan muncul. Kemudian berpikir kritis untuk menyelesaikan game tersebut. Gimana nih biar caranya aku menang? Saya mencoba untuk membangun itu semua agar viewing skill yang kita harapkan bisa terbentuk. Lalu untuk memainkan game membutuhkan kemampuan menganalisis masalah dan bagaimana penyelesaian masalah. Untuk anak-anak yang ambis banget di dalam kelas itu, mereka pasti berpikir dengan biasanya saya gamenya itu berkelompok. Jadi mereka berpikir satu kelompok itu, pokoknya aku harus menang. Gimana pun caranya, mau nggak mau aku harus menang biar aku dapat reward gitu. Karena di awal tuh saya sampaikan, kalau kalian menang saya akan kasih reward. Padahal rewardnya ya cuma kayak beng-beng, good time kayak gitu. Tapi mereka kan dapat jajan, mereka senangnya itu. Berarti aku nggak ngeluarin uang dong Miss buat jajan di kantin gitu. Senangnya mereka itu. Hal sekecil itu bisa membuat mereka bahagia di dalam kelas. Begitu. Kemudian adanya reward merupakan bentuk dari penghargaan karya. Iya, tadi seperti pemberian nilai pasti dan saya berikan berbagai macam tadi seperti jajan-jajanan agar mereka ngerasa senang banget karena dapatnya langsung bisa disaksikan di depan matanya. Kemudian, bagaimana merancang game untuk mengembangkan viewing skill? Pastinya Ibu dan Bapak, yang pertama harus kita lakukan adalah sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian, yang kedua adalah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kalau saya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai memang sudah saya set dari awal, tapi untuk memberikan game di dalam kelas atau tidak, itu kadang saya munculnya dadakan. Kalau saya pikir, ini cocok materinya dibuat game. Nah, itu saya baru berpikir gamenya mau saya bikin seperti apa. Mungkin pas malamnya saya baru bikin game, baru print ini, print itu untuk menyertakan gambar atau bikin Google Form dan lain sebagainya, agar tujuan pembelajaran yang pertama tujuan pembelajarannya tetap tercapai, yang kedua student well-being di dalam kelas itu tetap ada. Di dalam ataupun di luar kelas siswa akan tetap dapat. Kemudian karena viewing skill, kemampuan memirsa. Jadi sebisa mungkin game yang dipilih adalah berbasis visual. Kalau yang disampaikan Bu Yus tadi akan lebih bagus kalau dia itu multimodal, jelas lebih bagus multimodal ya Ibu Bapak. Tapi kalau yang saya lakukan, saya berusaha untuk mencapai multimodal itu, tapi pada saat ini yang saya lakukan hanya masih berbasis visual saja. Saya mencoba untuk mengenalkan vocab terlebih dahulu kepada anak-anak, biar mereka ada soft vocab dulu dari yang awalnya tidak punya sama sekali, sekarang sudah ada sedikit-sedikit. Begitu. Kemudian, kalau saya, inspirasi gamenya itu dapatnya, karena saya juga suka scrolling sosial media, Ibu dan Bapak. Jadi, saya seringkali melakukan ATM game dari yang dilakukan oleh Ibu Bapak guru yang lainnya yang sekarang di-share di sosial media itu kan banyak sekali ya. Jadi saya amati tersebut, kemudian saya tiru, saya lakukan modifikasi, menyesuaikan dengan mata pelajaran saya yang paling utama, kemudian kebutuhan anak-anak di kelas, lalu juga bisa saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kelas saya. Kemudian saya juga sering lihat dari YouTube untuk mencari inspirasi game-game anak-anak di luar negeri sana bermain gamenya dalam pembelajaran seperti apa. Karena saya ingin memberikan pengalaman belajar untuk mereka anak-anak yang berada di sekolah-sekolah negara maju. Sekolah saya kebetulan di pinggiran kota, sangat pinggir sekali Bu dan Bapak, di Pantura masih ke utara lagi itu pol-polan. Jadi itu bukan pinggir lagi ya, saya pikir itu sudah batas itu malahan.
sudah batas laut, hampir memang di sebelahnya itu dekat dengan laut sekolah saya. Jadi saya ingin memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada mereka dengan bermain game yang dilakukan oleh anak-anak di negara-negara maju. Kemudian kalau dari website, saya seringnya mengambil dari eslcamp.com, lalu dari islcollective.com, lalu live worksheet, quizzes, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah beberapa game yang saya mainkan di kelas dan berhubungannya tentang viewing skill. Ada Find Me Vocabulary Game, kemudian ada Spin Spin. Ini perpaduan antara board game dan wheel spin. Lalu yang paling baru adalah Scan Here, Ibu dan Bapak. Nah, untuk yang Scan Here ini cukup menarik karena saat ini di sekolah saya, siswa-siswinya anak SMP itu diperbolehkan untuk membawa handphone. Karena hal ini bertujuan untuk yang pertama sebenarnya untuk mengurangi penggunaan kertas di dalam kelas di sekolah kami. Karena kebetulan sekolahnya adiwiyata, jadi kita mencoba semaksimal mungkin untuk mengurangi penggunaan kertas. Jadi berhubung mereka sekarang sudah boleh membawa handphone di dalam kelas, di sekolah, saya mencoba memberikan literasi digital kepada mereka, yaitu melalui Scan Here ini sekaligus untuk memperkenalkan viewing skill pada siswa-siswi saya. Scan Here yang pertama kali saya lakukan adalah yang pertama menyusun soalnya terlebih dahulu. Saya dari awal membuat 3 soal dengan tingkat 3 jenis soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dan saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerjakan boleh 1 soal, boleh 2 soal atau 3 soal, tidak apa-apa. Nanti saya akan ambil nilai yang paling tinggi. Ketika mereka sudah mencoba 1 soal dan mereka merasa mudah, pasti mereka akan penasaran dengan soal-soal yang lain yang lebih beragam. Nah, saya siapkan 3, saya buatnya di Google Form. Kemudian dari Google Form tersebut saya ubah jadi barcode. Kemudian saya print, saya ajak anak-anak keluar kelas. Mereka sangat senang sekali. Hari ini kita belajar di luar kelas ya. Yes, kita nggak di dalam kelas. Alhamdulillah ya Allah. Ya bilang seperti itu. Hampir satu kelas bilang seperti itu. Karena jujur saya sendiri juga bosan kalau di dalam kelas terus saya bosan, saya ngantuk. Jadi mending saya di luar juga sama mereka, bisa jalan-jalan sambil menemani mereka diskusi, dan itu seru sekali menurut saya. Kemudian setelah saya tempel tuh barcode, saya jelaskan kepada mereka cara mainnya gimana, mereka scan terlebih dahulu barcode-nya, lalu muncul link soal, kemudian mereka mengerjakan. Soalnya di situ beragam, ada yang berbasis teks, ada juga yang ada gambar, kemudian ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut. Kalau yang disampaikan oleh Bu Yus tadi, ada what do you see, what do you think about what you see. Nah, itu saya juga masukkan dalam gambar-gambar tersebut. Jadi anak-anak bebas menjawabnya seperti apa. Kalau gambarnya sate, bahkan mereka nanya gini, Miss ini satenya sate ayam atau sate kambing atau sate sapi. Lah, saya juga nggak tahu, saya download aja itu dari internet sebenarnya. Jadi terserah kamu mau menganggapnya itu sate apa gitu. Terus rasanya bagaimana dan lain sebagainya. Mereka mencoba mencoba berimajinasi dari apa yang mereka lihat. Begitu Ibu dan Bapak. Izin saya menyampaikan untuk dokumentasi dari game yang saya lakukan. Semoga bisa untuk saya share. Kebetulan saya unggahnya di TikTok Ibu dan Bapak. TikToker juga ya Ibu Beni ini ternyata. Sedang Silakan, mencoba Ibu. untuk merawat TikTok saya. Jadi intinya tidak main-main saja. Baik, di sini kebetulan memang ada yang bertanya, Ibu bolehkah katanya minta files gamesnya katanya. Oh boleh, Silakan nanti Ibu saya untuk share. meng-share dokumentasinya. Ibu mohon maaf memiliki waktu 2 menit lagi. Baik, saya share terlebih dahulu untuk game. Kita belajar bahasa Inggris sambil main game yuk. Nama gamenya adalah Maaf Bu Scan Beni, Here. tidak keluar gambarnya. Pertama, Tidak muncul Oke. Bu. Oh baik. Harus stop share dulu, kemudian reshare lagi ya. Oh ya, siap sebentar. Sudah tertampil ya Pak? Sudah tertampil? Sudah Bu. Sudah, ya, Apakah sudah. suaranya sudah terdengar? Ada Sudah, Bu Beni. Oke baik. kita belajar bahasa Inggris sambil main game yuk. Nama gamenya adalah Scan Here. Pertama, siapkan soal atau pertanyaan untuk game, kemudian ubah soal dalam bentuk QR code, lalu cetak. Lakukan pembelajaran di luar kelas, tempelkan QR code di lingkungan sekolah. Anak-anak cenderung lebih senang ketika mereka belajar di luar kelas.
Cara main game Scan Here adalah pertama, anak akan scan barcode, kemudian akan keluar link soal. Anak diberikan kebebasan untuk mengerjakan soal sesuai dengan kemauan mereka. Tapi sebelumnya, saya siapkan terlebih dahulu 3 jenis soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Mereka diperbolehkan untuk mengerjakan 1 atau 2 bahkan 3 soal. Ambil nilai yang paling tinggi sebagai reward mereka. Scan Here Game bertujuan untuk mengembangkan viewing skill peserta didik. Saya sajikan gambar dan beberapa pertanyaan untuk mereka jawab dengan cara mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan gambar-gambar tersebut. For the first question is, what can you see from this picture? I saw 2 cats. Physical appearance from the picture below. Cats have 2 ears, have very soft coats of fur. What are breeds of cat below? Mention Sphinx cat doesn't have fur. 2 ears have very soft coats of fur. A white mustache have 4 legs. What is their diet? What they eat is cat food, which is usually made from fish. Okay, so how was our game? Seru, Mas. Very good, very good. Very good. Nice? Do you want it more? Mau lagi? Kita belajar bahasa Inggris sambil main game yuk! Baik, demikian ini ada beberapa game yang saya lakukan juga Ibu Bapak, boleh berkunjung di TikTok saya. Tidak semuanya berbasis untuk mengembangkan viewing skill, tapi ini adalah fun learning untuk anak-anak, jadi barangkali bisa di ATM juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Membersamai anak untuk tumbuh terus menjadi bagian dari masyarakat, menurut saya merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan, karena saya juga belum punya anak, tapi harus mengajar anak-anak dan kumpul sama mereka itu seru sekali menurut saya. Demikian, terima kasih dari saya, Miss Beni Arum, Guru Muda Bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Beni. Saya dengar yang terakhir Guru Muda Bahagia. Terlihat sekali, Bu. Tadi menarik permainannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita akan segera berlanjut kepada Q&A, tapi secara langsung Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya untuk bertanya langsung kepada para narasumber. Sebelum ke pertanyaan secara langsung ada ini ya Bu Beni minta saran katanya dari Bu Vivit, minta saran permainan pembelajaran bahasa Inggris yang tanpa alat elektronik katanya. Oh, iya Ibu bisa berkunjung ke TikTok saya. Itu saya ada beberapa game yang saya lakukan tanpa menggunakan gadget. Jadi ada satu game namanya Find Me. Tadi yang saya sampaikan di bagian terakhir tadi ada game namanya Find Me. Di situ saya cuma karena saya ingin mengembangkan vocabulary anak. Kebetulan materinya adalah instruction kelas 7 bahasa Inggris semester ini di akhir ya, berarti di akhir bab 1 itu ada materi instruction. Nah, di situ saya nyari dulu simbol-simbol instruction dalam bahasa Inggris, kemudian tulisannya dalam bahasa Indonesia. Saya print, kemudian saya bagi kelas itu menjadi 2 bagian. Jadi ada yang kelompok simbol, ada yang kelompok teksnya. Nah, saya bagi mereka random. Jadi saya minta ke mereka, sekarang coba cari pasangan kalian dari apa yang kalian dapat. Nah, di situ mau tidak mau mereka harus bergotong royong. Di situ satu berarti profil pelajar Pancasilanya dapat, yaitu nilai gotong royongnya. Kemudian mereka akan berinteraksi, berkomunikasi. Ini punyaku, ini gitu. Mereka akan ramai sekali di kelas itu dan mereka senang karena mereka kalau saya tanya mereka, selama kita bisa obah, Miss, obah itu bergerak kalau dalam bahasa Indonesia ya. Selama kita bisa bergerak, Miss, kita itu seneng banget gitu. Karena bosen kalau duduk-duduk aja begitu. Itu bisa dijadikan salah satu inspirasi Ibu dan Bapak. Itu saya juga unggah di TikTok saya, bisa dikunjungi. TikTok saya seperti nama saya, Beni Arum S. Begitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi jika sekolah Bapak Ibu dilarang untuk membawa HP, begitu membawa gadget, masih banyak cara ya Bu Beni ya. Tidak boleh berhenti begitu saja. Banyak cara tadi seperti yang sudah Ibu Beni sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita langsung beranjak pada Q&A secara langsung. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya baik kepada Ibu Yusnita ataupun ke Bu Beni Arum, dipersilahkan.
Sebentar saya lihat ke Bapak Ibu. Sepertinya belum ada. Mungkin sambil sepertinya ini audiens kita terpesona dengan paparan Bapak Ibu yang oke, ternyata viewing skill tidak sesederhana yang kita pikirkan begitu. Banyak hal teorinya tadi sudah oleh Ibu Yusnita dipaparkan dengan sangat gamblang sekali, dan bagaimana strateginya secara langsung diaplikasikan di kelas oleh Ibu Beni Aru tadi sudah dengan gamification sudah dijelaskan. Tadi ada yang raising hands, disilakan. Ada yang ingin mungkin ditambahkan dari Bu Yusnita dan Ibu Beni sebelum melanjutkan pada acara Q&A live-nya? Saya persilahkan. Dari saya sementara itu aja sih. Jadi yaitu tadi kita istilahnya secuil dulu gitu. Nanti mudah-mudahan ada sesi gimana kita bisa melihat misalnya kegiatan viewing skill kalau di dalam buku itu bagaimana sih gitu. Kemudian tadi di chat mungkin saya juga sempat melihat ada pertanyaan begitu. Yang ini ada beberapa komentar, ada buku khusus tentang viewing skill nggak? Nah, ini juga termasuk tadi salah satu diskusi saya di awal tadi dengan Pak Dadan begitu. Ya mungkin ya, mesti kita bikin ya gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu. Baik. Baik, jika belum ada Bapak Ibu yang bertanya, izin saya bertanya Bu Yusnita. Silakan, terkait tadi viewing skills di kurikulum Merdeka ini di CP-nya itu ya Bu Beni, ya kita kenal bahwa untuk bahasa Inggris itu ada 3 elemen, pasangan elemen menyimak berbicara, membaca dan memirsa, lalu yang terakhir menulis dan mempresentasikan. Nah, sering ada pertanyaan itu di kami, saya seorang guru, dan jadi kenapa ya yang menyimak berbicara itu reseptif, produktif. Lalu untuk yang lainnya biasanya reseptif produktif lah gitu. Tapi di sini untuk viewing skills ini membaca, memirsa, rasanya reseptif, menulis, mempresentasikan, produktif begitu. Mengapa urutannya seperti itu, Ibu? Terus terang saya tidak tahu pasti bagaimana cara menjawab pertanyaan ini begitu. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi bahwa menurut saya seluruh skill dalam berbahasa, baik itu listening, reading, speaking, writing, dan viewing sekarang ini, sementara ini selama kita belajar di S1 di Indonesia begitu, kita masih memahami ini sebagai sesuatu yang reseptif dan produktif. Again, bahwa kita merasa kalau speaking dan writing itu sesuatu yang produktif karena kita kelihatan aktivitasnya seperti apa, tangible istilahnya. Tetapi kemudian listening dan reading, apakah ini artinya kita reseptif, nerima aja, pasif gitu? Kita kan tidak tahu proses yang berada di dalam kepala kita seperti apa begitu. Saya melihat pasangan-pasangan ini sebagai logika begitu ya. Mohon maaf tadi apa yang di pasangan yang kedua tadi? Yang pertama menyimak berbicara, yang kedua membaca dan memirsa, dan yang ketiga menulis, mempresentasikan. Nah, ini kan sesuatu yang berlogika begitu ya. Ketika kita diberikan input untuk sesuatu kita dengarkan, maka kita diharapkan untuk menghasilkan sesuatu diproduksi secara lisan. Begitu. Jadi kemudian membaca dan memirsa, kita lihat bahwa membaca dan memirsa ini sumber informasinya sama di dalam halaman buku, di dalam digital text begitu. Jenis kegiatannya dan sumber belajar siswa itu bisa sama begitu. Kemudian ketika kita diminta untuk kemudian membaca dan merepresentasikan, ini juga satu logika juga bahwa setelah kita selesai satu aktivitas, kita diminta merepresentasikan apa yang sudah kita ketahui, sehingga it goes from something that you learn, then something that you produce, begitu. Baik, Ibu. Jadi alur berpikir ya, karena Bu ini ternyata untuk di rumpun bahasa, tapi bahasa lain memang pemasangan keterampilan berbahasanya ini berbeda. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia saja berbeda begitu, tidak sama seperti bahasa Inggris. Terima kasih Bu Yusnita. Ibu Beni,
berkenankah untuk saya juga bertanya satu lagi? Bapak Ibu silakan jika Bapak Ibu ya silakan Ibu Bapak atau Ibu Neva ini saya persilakan sebelum saya ke Bu Beni. Wah ini. Baik, terima kasih Ya banyak. Ibu, mohon maaf Bu. Bu Astri, Pak Dedan. Pertama, saya sangat senang sekali bisa bergabung di pertemuan sore ini. Aduh, ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan aplikatif ya. Terima kasih Ibu Yusnita dan Ibu Beni sudah sharing ilmunya. Yang mau saya dari Man Insan Cendekia Serpong, Ibu. Yang mau saya tanyakan adalah terkait viewing ini. Kira-kira berapa persentasenya kita melakukan kegiatan ini sebelum kita masuk ke kegiatan yang utama ya, misalnya kan sebelum reading ada viewing dulu ya, atau sebelum listening gitu ya. Kira-kira porsinya yang bagus itu berapa? Kalau kita mungkin satu kali pertemuan itu ada 90 menit, maksimal itu berapa ya Bu? Ya nanti takut kebablasan juga, viewing aja. Terima kasih Ibu Yusnita. Terima kasih pertanyaannya Ibu Neva. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Neva. Begitu. Jadi ketika kami mengembangkan English for Nusantara, contohnya, kami juga berpikir ini mau dikasih porsi seberapa nih antara viewing, listening, reading, dan apa tadi satunya writing ya. Ternyata kemudian kami tidak bisa memformulasikan berapa persennya. Tetapi yang selalu kami cari adalah ujungnya apa nih? Anak ini mau dibisarkan untuk apa dalam skill berbahasanya. Jadi misalnya dalam satu unit, dalam satu bab itu kan ada 3 unit ya. Jadi 3 unit itu tidak kami pecah. Jadi di dalam ada unit yang bermula dengan listening dulu, kemudian reading dan sebagainya. Kita lihat logikanya karena kita juga menyesuaikan dengan topik yang ada begitu. Jadi semuanya menyesuaikan. Tapi pada masing-masing unit itu kami juga aware, kami juga paham bahwa skill yang paling challenging buat kita semua, buat siswa kita juga itu adalah menulis. Maka itu kami taruh di belakang. Jadi dalam satu bab itu, unit 1, 2, 3, di unit 3 itu pasti ketemu di ujungnya adalah skill untuk menulis. Sedangkan apa yang berjalan dari unit 1, 2, itu belum tentu diawali dengan listening dulu, baru reading, baru viewing, baru apa gitu, enggak. Nanti bisa jadi reading dulu, bisa jadi viewing dulu, begitu. Tergantung dengan topik yang kami bawa dan bagaimana kami scaffold. Jadi kami bisakan sedikit demi sedikit, begitu. Kami tambahkan anak tangganya selangkah demi selangkah, supaya mereka bisa mencapai CP untuk bisa menulis. Jadi untuk membawa mereka kemudian untuk bisa menulis itu kita kasih apa dulu gitu. Jadi mengenai porsi yang baik yang seperti apa itu juga masih menjadi pemikiran kami begitu. Karena buku English for Nusantara misalnya atau kurikulum merdeka secara umum, buku-buku yang kami hasilkan itu bukan sebagai sesuatu yang mesti diikuti 100%. Jadi kami dipesankan dari Kemendikbud bahwa buku ini sifatnya adalah guideline. Jika satu sekolah cuma bisa beres 2 unit, nggak apa-apa ya 2 unit itu, no problem. Kalau misalnya ada sekolah lain yang 5 bab kita kasih ternyata kurang, mereka bisa jalan di bagian enrichment-nya, begitu. Jadi tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung siswa yang diajar tuh perlunya apa, begitu. Jadi mengenai porsi, rasanya tidak ada satu formula matematis yang pas, begitu, sesuai dengan keperluan kita, gitu. Terima kasih Ibu Yusnita. Baik Bu Yusnita, terima kasih. Ibu Neva mudah-mudahan menjawab ya. Sudah sangat ya, dikira-kira ya sesuai kebutuhan kita. Sesuai Sudah kebutuhan. tercapai atau belum nih target kita. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Neva. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan satu pertanyaan lagi. Ya, ada Pak Amin Wibowo, Bapak, saya persilakan. Terima kasih Bu. Mohon izin bertanya, Bu. Kami mohon apakah di dalam mengajarkan viewing khususnya untuk
writing ketika anak diminta untuk memahami sebuah teks deskripsi, kemudian saya mau mengetahui seberapa jauh anak itu memiliki viewing dalam critical atau persepsi, kemudian analisanya terhadap teks deskripsi itu menggunakan true and false atau not stated. Misalnya ada sebuah teks, Grace is humanoid robot, she is working a nurse in the hospital. Kemudian ada satu instruksi, state true and false or not stated the following sentences. Nah, kemudian anak ada pernyataan Grace is a nurse, kemudian anak menjawab true. Apakah true yang disampaikan oleh anak itu sudah mampu untuk dikatakan anak itu mampu berviewing skill? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Amin. Ini juga pertanyaan yang mungkin kita semua bisa pikirkan bersama ya. Ketika kita mengajarkan listening, reading, writing, dan speaking, itu sudah ada bentuk asesmennya yang terstandar. Sekarang kita perlu memikirkan apakah viewing juga perlu dibuatkan asesmen yang terstandar dengan ukuran tertentu. Tentu ini membutuhkan penelitian lebih lanjut, tentu ini akan bergantung pada pengalaman Bapak Ibu juga dalam mengajarkan viewing skill nantinya di kelas-kelas nyata begitu ya. Kalau untuk deskriptif teks, sama seperti pertanyaan Bu Sinta tadi, gambar kadang tidak datang sendiri. Itu kadang datang bersama teks yang menyertainya begitu. Hubungan antara gambar dengan tulisan yang menyertainya ini juga bisa menjadi titik kritis yang kita bisa pakai untuk mengukur sejauh mana anak-anak kita sudah memahami. Misalnya ketika dalam satu gambar ada nurse, ada robot, dan sebagainya, jenis pertanyaannya lah yang mungkin kita mesti sesuaikan. Misalnya ketika kita bertanya, ada gambar nurse, ada gambar robot, tetapi kita tanyakan sesuatu seperti, can you imply in what place this person is working or something like that gitu. Jadi sama seperti kita mengajarkan skill reading, pertanyaan bisa tersirat, bisa tersurat begitu. Jadi itu mungkin akan membantu kita untuk mengukur anak ini sudah punya viewing skill atau tidak begitu. Seluruh elemen gambar yang kami desain di dalam buku English for Nusantara tidak berfungsi hanya sebagai aksesoris begitu. Setiap gambar kami pikirkan, nanti kalau kita taruh gambar seperti ini, kira-kira anak akan berpikir seperti apa. Pun begitu di banyak buku yang lain yang diproduksi baik di Indonesia maupun buku-buku di luar negeri begitu. Gambar biasanya salah satu parameter buku yang baik adalah bahwa gambarnya memang ada fungsi untuk mendukung kegiatan berbahasa yang berada di dalamnya begitu. Yang paling gampang yang sering kita temui adalah mungkin di procedural text ya Pak ya. Gambar itu sangat membantu memahamkan anak misalnya mengenai siklus terjadinya sesuatu, steps atau procedure dalam melakukan sesuatu begitu. Kadang kata-kata saja tidak cukup. Seperti kalau kita lihat bungkus Indomie di belakangnya udah ada tulisan, masih ada gambar panci dan kompor menyala dan sebagainya begitu. Jadi di situ kita bisa cari titik kritisnya. Gimana sih? Apakah dari gambar ini memang anak-anak bisa melakukan prosedurnya? Jadi dari situ mungkin jenis asesmennya adalah mereka bisa disuruh mempraktekkan. Kamu kalau misalnya memasak mie, apakah ini yang kamu lakukan dan sebagainya begitu. Baik. Terima kasih Bu Yus. Ya, terima kasih Bu Yusita. Terima kasih Pak Amin Wibowo. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya, sudah menjawab. Bapak Ibu, rasanya kita sudah sampai di penghujung acara. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:03 dan kita sudah sampai di akhir acara. Beberapa poin yang saya dapat, ada banyak hal yang saya dapat sebetulnya ya. Beberapa saya masih ingin membaca lebih lanjut. Saya rasa Bapak Ibu semua di sini pun merasakan hal yang sama. Mari jadikan ini semacam trigger ya Bapak Ibu untuk kita terus belajar dan terus menggali lagi. Dan kalau boleh saya simpulkan Bu Yusnita dan Bu Beni, betapa sekarang viewing skills sebagai fifth macro language skills ini membuat kita sebagai pendidik tidak cukup hanya oke, ini gambar, oke, apa yang kamu lihat saja, tapi mari kita mengajak anak didik kita untuk think beyond, di balik gambar itu ada apa. Tadi pertanyaannya,
what do you think about what you see? Mungkin kita akan mari kita sama-sama menumbuhkan viewing skills ini di peserta didik kita dengan berbagai strategi yang diterapkannya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ibu Yusnita dan Ibu Beni Arum, juga kepada Pak Dadan. Pak Dadan mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita menutup acara. Oke, kita berfoto dulu tampaknya, Bu. Oh iya, Itu baik. aja. Itu yang penting ya Pak ya. Silakan. Baik Bapak Ibu yang masih off camera, dipersilakan untuk menyalakan lalu kita berpose. Ini juga Bu Yusita dan Bu Beni bisa diartikan fotonya macam-macam kan. Ini ada pesan di balik itunya ya. Baik. Oke, saya coba bantu foto ya Bu Astri. Iya. Ibu Bapak silakan berikan senyum terbaiknya. Tapi tolong ditahan dulu karena ini ada 3 halaman kalau di saya ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke, foto yang pertama mohon ditunggu. Saya simpan dulu di WA grupnya. Kemudian yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Ibu Bapak. Bagi Ibu Bapak yang bisa memfoto juga boleh kok membantu. Ini saya manual sekali fotonya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Astri. Baik, terima kasih Pak Dadan. Bapak Ibu mari kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih FGD banyak. Kurikulum Merdeka in Practice ke-15 alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber hebat ya Ibu Yusnita dan Ibu Beni. Terima kasih juga kepada kelas kreatif, kepada Pak Dadan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu hebat. Semuanya ini kesempatan yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Terima Ibu. kasih. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima Bu kasih, Yusnita, Sampai Bu jumpa. Beni, Pak Terima Dadan, kasih Pak Bu Dadan. Astri, Terima semua. kasih. Terima kasih Bu Ibu dan Neva. Bapak Guru Terima sudah kasih. bergabung. Mohon izin pamit. Bangga Bu Silakan, Yusnita, Ibu. terima kasih banyak. Bu Sami-sami. Beni, Bu Astri, Terima kasih semuanya. Ibu Kita Pak. bertemu 2 minggu lagi ya Ibu Bapak. Ada Selamat Pak weekend. Mahmud nih dari Sumatera Utara nanti berbagi bersama dengan kita. Sama penulis buku juga, penulis buku kelas 8 juga. Seru ternyata ya Pak Eva pasti Iya. sangat ditunggu. Kelas kreatif tuh nggak ada tanding tahu Bu Astri. Saya sangat bersyukur. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan.